Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kementerian. Tentunya bersama saya Laude Astani dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bapak Dion Hardika Sumarto. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya hari wabarakatuh. ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, barangkali tadi ini kan, sudah dilakukan, bimbingan teknis tentang, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di instansi. Iya, barangkali saya ingin, bertanya sedikit nih, Pak. Mengapa BIMTEK ini perlu dilakukan dan sejauh apa pentingnya masyarakat dalam, terlibat dalam pemberantasan korupsi ini? Baik, sebelumnya terima kasih, kami sudah diundang dalam podcast ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, terkait pelaksanaan BIMTEK yang baru saja selesai kita laksanakan. Kenapa harus kita lakukan? Karena kita tidak boleh lupa bahwa pemberantasan korupsi itu sejatinya tidak akan berhasil, tidak akan efektif tanpa adanya peran serta masyarakat. Iya. Oleh karena itu kita laksanakan, BIMTEK, dan saat ini, mengundang komunitas di sektor keagamaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, dan kemudian, sebaiknya apa sih yang dilakukan oleh masyarakat khususnya komunitas keagamaan ini apabila melihat ada indikasi terjadinya korupsi di tengah-tengah masyarakat atau di instansi tertentu? Baik, kalau sebelumnya, tentunya masyarakat juga sudah mengenal ya, di KPK kita ada Trisula Pemberantasan Korupsi, ada 3 strategi. Yang pertama itu terkait pendidikan, ini tentunya untuk membangun kesadaran agar, tidak mau korupsi. Kemudian yang kedua upaya pencegahan, agar ada perbaikan sistem sehingga tidak bisa untuk korupsi. Yang terakhir adalah penindakan untuk melakukan efek jerah. Dan, ketiga hal tersebut tentu harus didukung melalui peran serta masyarakat. Nah, disinilah masyarakat bisa berperan kalau melihat ada indikasi tindak pidana korupsi, yang pertama-tama yang paling minimalis tentunya, bisa dilakukan adalah tidak terlibat gitu ya, tidak ikut-ikutan. Jangan karena di lingkungannya ada yang korupsi, wah saya ikut-ikutan, itu yang paling minimalis, yang paling minim sekali. Kemudian yang kedua, kalau di komunitas keagamaan ini kan banyak umatnya Iya. gitu kan, ini sangat masif gitu ya, bisa dilakukan upaya mengedukasi lagi Iya. gitu. Karena KPK sendiri juga terbatas, personilnya juga terbatas, dan juga para pemuka agama ini kan lebih didengar tentunya kan, karena memiliki umat, memiliki komunitas, memiliki ekosistem keagamaan. Nah, ini akan lebih efektif lagi ketika menyebarkan nilai-nilai integritas yang sejatinya, sudah dari awal gitu ya diajarkan oleh agama tentunya. Nah, ini yang kita dukung, kita dorong agar, eee, komunitas keagamaan bisa terus berperan aktif untuk mendukung pemberantasan korupsi. Iya, dan kemudian apakah ada, semacam wadah untuk, memberikan sebuah informasi bagi masyarakat? Kemungkinan kan ada semacam ketakutan tersendiri bagi masyarakat bila melihat ada indikasi korupsi. Kira-kira bagaimana itu? Nah, yang pertama harus disadari masyarakat itu adalah korban dari korupsi. Iya. Kita ini semua adalah korban kalau ada terjadi korupsi, pembangunan akan tersendat gitu ya, tidak berjalan efektif, ada diskriminasi di sana, kita tidak bisa, berkarir dengan sewajarnya, Mmm. ada diskriminasi pendidikan, kita tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, ada diskriminasi di segala bidang kalau terjadi korupsi gitu kan. Nah, masyarakat ketika dia sadar sebagai korban, maka dia harus berani melapor untuk memutus mata rantai tindakan tindak pidana korupsi tersebut. Kalau masyarakat tidak mau melaporkan, akhirnya siklusnya terus berjalan gitu kan, karena dibiarkan. Nah, ini kita harus berani juga mengambil peran dan jangan khawatir karena, eee, jika kita melaporkan, yang pertama kali dijamin adalah kerahasiaan si pelapor. Kita tidak pernah mendengar, "Wah, ini kasus KPK terungkap, pelapornya si ini nih," gitu. Iya. Karena itu kita jaga betul kerahasiaannya. Kecuali si pelapor sendiri yang membuka atau membongkar gitu ya, "Oh, saya yang melaporkan ke KPK," gitu. Kadang-kadang sering kita jumpai juga ada pelapor yang begitu melapor malah jumpa pers gitu. Kalau itu kan kita sudah tidak bisa, menjaga lagi. Nah, pelapor ini berperan penting, dalam kaitannya dengan upaya, penindakan. Jadi masyarakat tinggal memilih,
mana kompetensi saya bisa mengambil peran di pendidikannya kah, Iya. di upaya pencegahan kah, ataupun di upaya penindakan gitu. Dan sejauh ini menurut pandangan Bapak, seperti apa peran serta keterlibatan masyarakat ini dalam pemberantasan korupsi, Pak? Kalau peran serta masyarakat memang ada, berbagai faktor yang harus dilihat ya, dan harus, kita selalu jaga. Kita bisa, melihat misalnya di survei perilaku anti korupsi, itu bisa menjadi salah satu, indikator, ketika misalnya yang kecil-kecil saja gitu, Iya. terkait, budaya melaporkan gitu. Itu ada salah satu pertanyaan, apakah masyarakat bersedia melapor ketika, dalam suatu pelayanan publik, dikenai, pembayaran yang ternyata melebihi ketentuan gitu. Ya istilahnya ada, korupsi di situ gitu kan. Nah sayangnya masyarakat yang, eee, bersedia untuk Iya. melapor itu angkanya masih minim gitu. Yang tidak bersedia untuk melapor di atas 90% lebih, Oke. yang bersedia melapor hanya di kisaran 2%. Itu nilai yang minim ini kira-kira dipengaruhi oleh apa, Pak? Nah ini banyak banyak faktor Iya. gitu ya. Yang pertama, kadang-kadang kalau kita ingin memberantas korupsi kita juga harus rela berkorban. Nah ini seringkali karena ada kepentingan kita di sana, wah kita ingin mengurus Iya. sesuatu biar lebih cepat, lebih mudah, sehingga kemudian timbul rasionalisasi gitu. Wah, nggak papalah kita, apa, memberi, sesuatu untuk petugas gitu. Padahal petugas itu Gratifikasi ya? Iya. Iya. gratifikasi atau ada, suap di situ. Kalau kita rela berkorban ya kita ikuti SOP yang sebenarnya gitu kan, prosedural yang sebenarnya. Karena mungkin pada saat itu kita nggak sadar gitu, kita membangun diskriminasi di pelayanan publik. Kita punya uang, kita dipermudah, prosesnya dipercepat, bagaimana masyarakat yang ternyata uangnya, pas-pasan gitu ya, atau masyarakat yang bahkan, tidak punya uang untuk memberikan gratifikasi atau, suap tersebut gitu. Iya. Mereka akhirnya tidak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya gitu. Tapi pada kenyataannya Pak, praktek gratifikasi ini di masyarakat justru tidak bisa dihapuskan sama sekali. Kira-kira langkah-langkah apa yang diambil oleh KPK Pak dalam rangka meminimalisir setidaknya? Nah memang kalau di konteks gratifikasi, Iya. kita konsepnya adalah pengendalian. Betul. Pengendalian gratifikasi, karena gratifikasi itu kan pemberian dalam arti luas, dan kalau di konteks undang-undang, di konteks hukum Indonesia, tidak semua gratifikasi ini dilarang, dalam artian, gratifikasi yang ilegal gitu ya. Tapi ada gratifikasi juga yang masih, diperbolehkan, karena tadi ya, konteksnya adalah pemberian yang berlaku umum gitu terkait ranah hubungan sosial yang memang tidak ada konflik kepentingan di dalamnya gitu, tidak ada hubungan jabatan. Dan itu tentunya masuk ranah gratifikasi, yang legal gitu ya. Yang dilarang itu adalah ketika gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena ada hubungan jabatan yang tentunya berlawanan dengan tugas atau kewajibannya gitu. Ada konflik kepentingan di situ. Kalau saya bukan petugas pelayanan yang mengurus perizinan, ya yang bersangkutan tentu tidak akan memberikan gratifikasi ke saya. Iya. Nah itu jelas dilarang itu. Pelayan publik sudah diberi gaji, dia memberikan pelayanan untuk masyarakat dan itu tidak gratis gitu ya. Kalau pelayanan itu kan pasti tarifnya Rp0. Siapa yang membayar? Negara. Negara melalui APBN, APBD dianggarkan, dari mana dananya? Dari masyarakat juga. Kita bayar pajak gitu kan. Iya. Tidak ada masyarakat yang tidak bayar pajak. Kita beli sabun mandi saja itu ada pajaknya begitu kan, beli, pasta gigi saja ada pajaknya. Dari situlah masyarakat sebenarnya sudah membayar untuk mendapatkan pelayanan publik yang, seharusnya begitu. Ya baik, dan kemudian yang terakhir nih Pak, sedikit pesan bagi, tokoh atau majelis agama yang ada di Sulawesi Tenggara nih Pak, guna mendukung pemberantasan korupsi yang ada di instansi atau di masyarakat. Silakan Pak. Baik, kami berharap kita dapat terus bermitra karena kami sangat membutuhkan peran serta dari para pemuka agama, penyuluh agama, karena mereka yang sesungguhnya memiliki, umat gitu kan, dan memiliki pemahaman pengetahuan yang luar biasa untuk kemudian bisa turut mengedukasi masyarakat yang saya yakin juga sudah sehari-hari mereka lakukan, tidak, henti-hentinya untuk, terus menyuarakan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kami tentunya sangat sangat menghargai dan sangat berterima kasih karena itulah yang membantu kita juga mengedukasi masyarakat. Karena kan
nilai-nilai integritas ini sesungguhnya ya sangat dekat karena itu diambil juga dari nilai-nilai yang diajarkan oleh, agama gitu. Seluruh agama di Iya, Indonesia mengajarkan nilai-nilai integritas. iya, baik, dan kami juga di Kemenak Sultra di bawah kepemimpinan Bapak Kakanwil Haji Muhammad Saleh, terus, berkomitmen dalam rangka, eee, apa namanya, semacam penanggulangan korupsi ini, karena Kemenak Sultra tengah, menuju dalam rangka mewujudkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Ya baik, dan yang terakhir sekali nih Pak, tadi mungkin sudah sempat berkunjung di Geraha Moderasi Kemenak Sultra, Siap, ya barangkali saya ingin sedikit testimoni Pak, tentang siap. Geraha Moderasi Kemenak Sultra. Nah, Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini luar biasa Iya. gitu ya. Tempatnya sangat akomodatif, ini bisa, diskusi lintas agama dilakukan di sana dan tentunya harapannya akan melahirkan, ide-ide, kebijakan-kebijakan yang tentunya bermanfaat, bagi seluruh, umat beragama gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincangnya kali ini. Baik, terima kasih. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam moderasi. Waalaikumsalam.